Rp35.722.500. Saldo 27 Januari 2024 Rp128.684. Selanjutnya untuk laporan keuangan pembangunan tanggal 20 sampai 27 Januari 2024. Saldo 13 Januari 2024 Rp124.380.069. Penerimaan Rp1.811.000. Penerimaan tambah saldo Rp128.191.069. Saldo 27 Januari 2024 Rp128.191.069. Demikian warta jemaat 28 Januari 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, salam. Damai di hati. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini, tanggal 28 Januari 2024. Sebagaimana yang telah diwartakan kepada kita, bahwa dalam ibadah ini akan ditabiskan dan diperhadapkan ke dalam jabatan penatua atas nama Ibu Paulina Ndun Seran, jabatan diaken Ibu Rada Wiluyagi dan Ibu Desmianti Anawulang, dan jabatan pengajar Saudari Fitrisa Novalia Nepafai, dan juga akan diperhadapkan Majelis Jemaat Harian, Badan Pembantu Pelayanan Jemaat, Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat periode 2024-2027, dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan organisatoris periode 2020-2023 ke periode 2024-2027. Kita ada di dalam saat teduh. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah ini berlangsung di bawah terang tema Berkat Tuhan bagi Pendamai, yang akan dipimpin oleh Pendeta Elianor V. Manonale, STH. Allah kita adalah Allah pendamai. Kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi pendamai bagi sesama. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Mama saya jemput untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242.
gereja yang besar, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah, haleluya, puji Dia, bersama mulia. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita memulai ibadah saat ini. Ibadah minggu saat ini berlangsung di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Salam semua, damai di hati. Matius 5 ayat 9, nats yang membimbing kita. Matius 5 ayat 9. Saya ajak kita baca bersama ya ayat ini. Matius 5 ayat 9. Kalau sudah dapat, kita baca bersama, kita mulai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, kehidupan kita tidak pernah terlepas dari salah dan dosa. Karena itu saya mengajak kita, mari memohon pengampunan di dalam doa.
Dan dengarlah akan firman Tuhan yang berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari semua kita tunduk di dalam doa dan kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk anugerah damai sejahtera-Mu yang telah Engkau tinggalkan bagi kami semua. Tapi kami jujur mengakui di hadapan hadirat-Mu bahwa seringkali damai itu hilang daripada kami. Kami saling menyakiti satu dengan yang lain, sehingga membuat kami hilang damai sejahtera. Karena itu dalam kerendahan hati kami mohon kepadamu Bapa, ampuni kami, sucikan kami. Roh-Mu yang kudus ingatkan kami semua bahwa damai sejahtera itu ada pada kami masing-masing, sehingga kami wajib untuk menjadi alat damai sejahtera seorang kepada yang lain. Ini pengakuan dan permohonan kami. Terima kami Bapa. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan mendengar permohonanmu
Karena itu sebagai hamba Yesus Kristus saya menyampaikan berita pengampunan dosa sebagaimana yang tertulis di dalam firman-Nya Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Itulah anugerah Allah bagi kita semua. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati akan firman-Mu, sehingga kami yang mendengarnya pada saat ini Tuhan kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini kita ambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Saya ulangi, Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebagai bentuk akan penghormatan firman Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah perikop Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, dan ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Farisi diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan
tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, disilakan duduk.